Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman, berupa Islam, dan juga nikmat yang lain selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalannya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita di Kitabul Jami' di bab Az-Zuhdi wal Wara', yaitu pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan oleh beliau, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil atau memegang kedua pundakku. Faqala, kemudian Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang menyeberang satu jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, yaqulu, beliau berkata, idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, maka janganlah engkau menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika li saqamika, dan ambillah dari sehatmu itu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan dari waktu hidupmu untuk waktu matimu. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Para jemaah sekalian, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan wasiat-wasiat kepada kita lewat para sahabatnya. Sahabat-sahabat yang mulia Rasul seperti Abdullah ibnu Umar mendapatkan wasiat yang begitu luar biasa, dan Rasul menyampaikan langsung kepadanya. Rasul ingin menunjukkan kedekatan kepada Abdullah ibnu Umar, maka Rasul ketika akan menyampaikan sabdanya, Rasul sampai memegang kedua belah pundak daripada Abdullah ibnu Umar. Tentu ini bermakna agar wasiat yang disampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa lebih mengena kepada orang yang disampaikan
wasiat tersebut. Artinya perbuatan Rasul ketika memegang pundak Abdullah ibnu Umar ini merupakan bagian daripada contoh bagaimana seseorang ketika memberikan nasihat. Bukan sekedar berhadapan, namun mungkin perlu digandeng, mungkin perlu didekati, sehingga nasihat tadi akan lebih mudah untuk bisa diterima. Ketika Rasul tadi memegang kedua belah pundak Abdullah ibnu Umar, Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau, wahai Abdullah ibnu Umar, fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu seperti orang asing. Wasiat ini ditujukan oleh Rasul kepada Abdullah ibnu Umar ketika itu. Sesungguhnya wasiat ini adalah untuk seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa orang ketika dalam kondisi seperti orang asing itu, maka tentu dia tidak akan merasa nyaman dengan keadaannya. Orang asing tidak akan merasa tenang dengan posisinya, sehingga keadaan seperti itu tidak mungkin menjadikan dirinya untuk bisa berlomba dengan orang-orang yang memang berada di negerinya untuk berpacu bersama mereka. Tidak bisa. Kenapa? Karena pikirannya tidak nyaman, tidak tenang. Para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan nasihatnya ini kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia di mana engkau berada sekarang ini, ka'annaka gharib, seolah-olah engkau seperti orang asing, di mana engkau tidak merasa nyaman dengan kehidupan dunia, engkau tenggelam dengan kehidupan dunia, engkau terlena dengannya. Jangan seperti itu. Hendaknya engkau adalah menjadi orang yang asing di mana engkau tidak nyaman dengannya dan engkau ingin segera menuju tempat yang engkau inginkan, tempat negeri di mana engkau tinggal, yaitu kalau untuk kita ada akhirat. Hendak kita menyadari hal tersebut, bahwa kehidupan dunia bukan menjadi tempat adalah di mana kita harus mengumpulkan segalanya, tapi hendaklah kita menjadikan dunia sebagai tempat kita untuk beramal saleh, untuk kita bisa menjadikan sebagai tempat bekal kita mendapatkan segala kebaikan nanti di akhirat. Jadi Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi engkau di dunia ini seperti orang asing. Tadi kita katakan orang asing itu orang nggak nyaman dengan kehidupan. Kalau ada orang mungkin menegurnya, mungkin dia penuh curiga. Kalau ada orang mungkin bertemu dengan dia, mungkin dia tidak nyaman. Begitulah orang asing. Ya. Kita pun dia sama. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Ya. Hadis ini sesungguhnya memberikan isyarat kepada kita untuk bersikap zuhud dengan kehidupan dunia, di mana kita telah terangkan dalam kesempatan yang lalu, makna zuhud dengan dunia bukan harus menjadi orang yang fakir dan miskin, tapi makna zuhud itu adalah bagaimana kita bisa mengambil dari dunia ini sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Para jemaah sekalian, kemudian kata Rasul, abiru sabirin. Abir itu adalah orang yang menyeberang, sabil adalah jalan. Para ulama memaknakan abiru sabil adalah yaitu orang yang dalam keadaan perjalanan, seperti seorang musafir, di mana seorang musafir pun juga dia
tentu mempunyai tujuan akhir, di mana dalam perjalanan tadi dia tidak akan merasakan nyaman seperti nyamannya ketika dia sudah sampai tempat tujuannya. Kita katakan mau safar, tujuan kita Surabaya. Maka dalam perjalanan safar tersebut kita tidak akan merasa nyaman. Kalau kita pun harus bermalam, kalaupun kita harus istirahat, maka kita tidak akan merasa nyaman dengan istirahat kita dan bermalamnya kita, melainkan sekedar mengambil waktu sedikit untuk menghilangkan lelah saja. Begitu pula seorang musafir. Maka dia tidak akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuannya. Dia hanya mengambil sebagian daripada kehidupan dunia untuk menyampaikan dia ke tujuan akhirnya, tempat di mana dia akan singgah di tempat tersebut selamanya. Tentu itu adalah akhirat untuk kita sebagai seorang mukmin, karena kita meyakini kehidupan dunia sebentar, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Para jemaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan akan hadis ini, beliau mengatakan, hendaknya engkau tidak menjadi orang yang bersandar kepada kehidupan dunia. Hendaknya engkau tidak menjadikan kehidupan dunia itu sebagai tempat tinggal engkau. Hendaknya engkau tidak berbicara dengan dirimu di mana engkau akan kekal di dalamnya, dalam kehidupan dunia, di mana hendaknya engkau menjadi orang yang selalu hatinya itu menginginkan pergi, meninggalkan dunia ini menuju kepada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian, jadi hadis ini sesungguhnya walaupun sangat pendek yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, namun memberikan makna yang sangat dalam untuk bagaimana kita memahami kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya tempat kita lewat. Jangan kita terlena lalu kita akhirnya mengharapkan untuk bisa selamanya di sini. Namun hendaklah kita ingat tujuan kita akhirat, sehingga kita tidak menjadikan dunia, melainkan kita seperti orang asing, atau kita sebagai seorang musafir yang dalam perjalanan menuju akhirat tadi. Para jemaah sekalian, setelah Rasul bersabda seperti itu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jadi sungguhnya hadis Rasul hanya sampai kalimat awabiru sabil, itu hadis Rasul sudah di situ. Sedangkan yang berikutnya ini merupakan ucapan daripada Abdullah ibnu Umar, yang sungguhnya bukan hadis, tapi sungguhnya perkataan beliau ini pun juga bermakna yang luar biasa. Sebagai seorang sahabat yang memahami akan bagaimana makna hadis tadi, sebagaimana adalah yang diinginkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar berkata apa? Kata beliau, "Idza amsaita fala tantadhiris sabah." Apabila engkau berada di waktu sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi. Tentu waktu kita kalau tidak sore, ya kemudian nanti akan muncul pagi. Kalau tidak pagi, nanti akan sore. Kata beliau, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari.
Kalimat ini sesungguhnya memberikan makna bahwa seseorang hendaknya menjadikan yang namanya kematian itu berada di hadapannya. Hendaknya orang sadar bahwa kematian itu selalu mengintainya. Jangan merasa bahwa orang ketika dalam keadaan sehat, kematian itu masih jauh darinya. Karena kita banyak dapatkan orang yang sehat kemudian mati tanpa perlu sakit lagi. Jangan kita berpikir kalau kita masih muda, lalu kemudian kematian itu masih jauh. Betapa banyak orang yang belum sampai usia tua pun sudah wafat tanpa perlu sakit lagi. Maka hendaknya orang dengan kehidupan dunia ini dia sadar. Hendaknya dia selalu menjadikan kematian itu berada di hadapannya. Sehingga dengan begitu dia akan selalu berlomba, bersegera untuk melakukan segala macam bentuk ketaatan. Dia akan selalu berlomba untuk bagaimana menggunakan waktunya dengan baik dengan amal-amal yang salihat. Dia tidak akan menjadi orang yang tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan tentang akan perkataan daripada Abdullah ibnu Umar tersebut, kata beliau, fahuwa haddun minhu lil mu'min. Katanya ini merupakan satu motivasi untuk seorang mukmin an yasta'idda abadan lil mauti. Hendaknya dia selalu menyiapkan dirinya untuk kematian. Wal isti'dadu lil mauti yakunu bil amalis salih. Dan menyiapkan kematian itu sesungguhnya dengan amal saleh. Luar biasa yang dikatakan oleh beliau bahwa seorang mukmin hendaknya selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Dan menyiapkan diri kematian tersebut tidak lain adalah dengan amal saleh. Jadi kata beliau tadi, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan engkau tunggu adalah waktu pagi. Artinya boleh jadi ajal itu tidak sampai kepada pagi hari sudah menjemput kita. Walaupun mungkin antara sore ke pagi itu sangat sebentar. Kalau kita hitungan jam mungkin hanya 12 jam. Kalau katakan sore misalnya mulai jam 4 dianggapnya, maka besok jam 5 pagi sudah dikatakan ya kan pagi. Gitu. Di mana ajal bisa saja tiba sebelum sampai kepada waktu pagi tadi. Sehingga beliau katakan wa idza asbahta fala tadril masa. Apabila engkau juga berada di pagi hari, jangan kau tunggu sore hari untuk beramal. Kenapa? Karena kematian itu bisa saja datang sebelum kita sempat untuk beramal. Maka beliau lanjutkan perkataannya, wa khudh min sihhatika lisaqamika. Hendaklah engkau mengambil dari waktu sehatmu itu untuk waktu sakitmu. Artinya dalam hidup ini tentu orang tidak selamanya sehat. Namun ada kalanya dia mengalami sakit. Walaupun mungkin kalau kita hitung jumlah sehatnya kita dengan sakitnya kita jauh lebih banyak sehatnya. Orang mungkin dari umur yang dialami 60 tahun dia hidup, 70 tahun dia hidup, mungkin sakitnya hanya dihitung hanya sebulan. Atau mungkin nggak ada sampai sebulan. Ada mungkin cuma sepekan.
dia sakit merasakan. Kalaupun dia mungkin panjang sakitnya, mungkin setahun 2 tahun, dibanding dengan 60 tahun waktu dia hidup, adalah tidak berapa persennya. Kata beliau, khudh min sihhatika li saqamika. Hendaklah engkau ambil dari waktu sehatmu itu li saqamika, untuk waktu sakitmu. Artinya ketika kita sehat, kita bisa banyak berbuat amal saleh. Dimana tatkala kita sakit, kita nggak bisa untuk melakukannya. Kalau kita masih sehat, kita bisa masih melangkahkan kaki kita untuk ke masjid, sholat berjamaah. Dimana ketika kita sakit, kita nggak bisa mungkin untuk berjalan. Maka jadikanlah kesempatan sehat itu untuk selalu kita berlomba dengan amal saleh. Khudh min sihhatika li saqamika. Jadi hidup itu ada sehatnya, ada sakitnya. Dimana ketika kita sehat, hendaklah kita selalu berupaya untuk menjadikan nilai sehat itu sebagai ladang kita untuk menambah amal saleh kita. Kemudian kata beliau berikutnya, wa min hayatika li mautika, dan dari waktu hidupmu ini untuk waktu matimu. Artinya hendaklah kita berbekal dengan kehidupan yang ada yang Allah berikan dari umur ini untuk menjadi kebaikan nanti ketika kita wafat. Karena orang bagaimanapun umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai pada waktunya dan ajalnya. Di mana ajal manusia kita kadang tahu. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, mungkin lebih, mungkin kurang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di awal tadi apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar mengatakan di akhir perkataannya ini adalah apa? Wa min hayatika li mautika. Ambillah dari kehidupanmu ini untuk bisa menjadi bekal akan kematianmu. Hendaknya engkau menjadikan kehidupanmu ini adalah untuk beramal saleh. Sebagai apa? Sebagai bekal untuk kematianmu. Jadi kita ambil kehidupan ini untuk segala kita yang baik. Di mana dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan membawa kebaikan untuk setelah kita mati. Ketika kita hidup kita bisa beramal. Setelah kita mati kita tidak bisa berbuat apapun, melainkan hanya tinggal menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, maka hendaknya kita sadari bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Maka hendaklah kita ingat pesan Rasul lewat Abdullah ibnu Umar tersebut, untuk kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan kita, di mana kita lalai dengannya. Namun hendaklah kita menjadi dengan kehidupan dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang safar, sehingga kita tidak ingin untuk tinggal menetap di dunia ini. Namun hendaklah kita jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita dan tempat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu meningkatkan amal saleh kita, amal ibadah kita sebagai bekal menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk segala sesuatu yang baik, di mana dengannya kita akan mendapatkan segala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.